punya satu rumor ini, maka tadi info penting itu harus kamu tulis duluan. Ya, jangan sampai ada di tengah tulisan atau apalagi di bawah tulisan. Kemudian inverted piramid itu umum, piramid terbalik. Kemudian use short paragraph, ini juga biasakan ya. Ini use shortnya itu cuma 3 baris dalam satu alinea. Nah, persoalannya adalah satu barisnya berapa kata gitu. Kalau satu baris 10 kata itu juga udah panjang, bukan short lagi gitu ya. Tapi upayakan satu barisnya itu 5 kata gitu ya, sehingga dia bisa 3 baris dalam satu alinea. Itu masih enak buat pembaca mobile ya. Ada yang mau bertanya urusan-urusan teknis ini? Silakan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ada? Semuanya paham apa yang saya jelasin? Sebenarnya saya cuma hanya mengulang ya. Saya yakin kamu udah paham, saya cuma mengulang pemahaman kamu gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, materi 12. Kita lihat, nah, media sosial ya. Ini social share and speed gitu ya. Kemarin siapa ya yang ngomong? Oh, ada yang nonton kemarin acara apa tuh namanya? Acara pernikahannya Kaisang? Ada yang nonton? Masih ingat SBY ngomong apa soal apa namanya kiat untuk berumah tangga atau kiat dengan pasangan gitu supaya abadi gitu? Ada? Nggak ada yang nonton ya? Ya. Kalau di sini media sosial itu adalah social share and speed ya, 3S. Maka kemarin kalau SBY ngomong juga 3 kata ya. Yang pertama untuk hidup abadi dengan pasangan, yang pertama adalah love ya, yang kedua adalah care, yang ketiga adalah share. Coba hafalin. Love, care, Apa? share. Yang pertama adalah love ya, cinta, sayang. Yang kedua adalah care, peduli. Yang ketiga adalah share, berbagi ya. Kalau kamu lakukan 3 hal itu kata SBY, maka kamu akan abadi dengan pasangan kamu gitu ya. Tapi harus saling gitu. Nah, oke. Ini gara-gara social share and speed saya jadi ikut itu gitu ya. Menurut definisi, media sosial adalah sebuah media online ya, tempat para pengguna dapat mengambil berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi ya. Meliputi blog, media sosial, wiki, forum, dan dunia virtual ya. Kemudian Andreas Kaplan bilang media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web yang memungkinkan penciptaan maupun pertukaran user atau generatif konten, artinya konten yang dibuat oleh user ya. Kemudian berkembang pesat ya, karena setiap orang yang punya HP itu cenderung mengaktualisasi dirinya gitu ya, sehingga tanpa sadar kemudian dia berupaya membuat karya apapun itu ya, termasuk kamu yang sering bikin reel, bikin bikin image ya, baik di IG maupun di TikTok maupun di yang lain. Itu sebenarnya tanpa kamu sadari adalah usaha untuk membuat personal branding. Nih lihat nih karya gue kan gitu ya. Oke, kemudian kita lihat jenis media sosial ya. Ini ada kolaboratif, Wikipedia ya, kemudian blog dan microblog, Twitter, WhatsApp, kemudian konten dan komunitas, YouTube, Instagram, TikTok, social networking, Facebook, ya, virtual game mode, ya. Siapa yang pernah main World of Warcraft dan virtual social world Second Life? Siapa pernah main untuk 2 hal yang terakhir? Nah, kita lihat sebuah studi oleh Universitas Maryland menyimpulkan media sosial mengakibatkan penggunanya kecanduan
yang mengarah pada takut kehilangan, ya. Nah, ini kemudian untuk generasi kamu, generasi Z, ini malah media sosial itu kemudian menjadikan kamu habit pada HP kamu, ya. Mau tidur HP, bangun tidur HP, yang pertama kali dilihat dan yang terakhir kali ditinggalkan kalau mau tidur. Kalau bangun tidur yang pertama dilihat itu adalah HP. Itu menjadi habit. Kenapa? Sebenarnya gegarannya itu gegaran media sosial. Kamu langsung buka TikTok kamu langsung buka WA kamu langsung buka IG kamu, dan sebagainya. Betul kayak gitu? Atau ada dari kamu yang bukan Gen Z? Ada nggak? Yang tidak habit pada HP? Ada nggak? Saya nggak yakin ya. Kayaknya semua kamu itu habit pada HP kamu ya. Gitu. Oke, baguslah kalau kamu jujur ya. Kemudian kita lihat strategi penggunaan media sosial ya. Para pakar umumnya menempatkan memberi sebagai strategi utama media sosial atau share ya, yakni memberi manfaat bagi teman, follower atau visitor. Semangat memberi menciptakan pemikatan khusus kepada pengikut yang disebut proses customer engagement. Ya, jika sudah terpikat, pengikut akan memberikan apresiasi tinggi atas sajian apapun, termasuk produk. Sebaliknya, pemilik akun yang status update-nya, berisi hal-hal yang tidak penting akan ditinggalkan pengikutnya, unfriend atau unfollow. Berikut sejumlah strategi pengaman sosial untuk instansi perusahaan. Ya, kenapa saya nulisnya untuk instansi? Karena saya nggak mau kamu makin habit. Ya, kalau kamu makin habit, akhirnya kamu tidur pun megang HP kan gitu. Sehingga kemudian di balik selimut kamu itu muncul cahaya-cahaya yang orang bingung itu cahaya apa gitu ya. Kalau itu adalah cahaya dari layar HP kamu gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, itu udah kebangetan gitu kayak gitu. Yang pertama adalah listening and research ya. Kemudian mapping, kemudian giving ya. Kemudian engagement, kemudian update, reward, profile, widget, network block, use fast answer, dan don't envy your followers, stay humble, be personal, meet people in real life, discussion, not promotion. Oke, yang mana yang kamu nggak paham? Ada yang kamu nggak paham? Terlalu lama. Kita lihat listening and research ya. Untuk sebuah instansi ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena dengan listening and research, artinya dengan meneliti atau dengan misalnya meneliti bisa dengan menggunakan sayembara, bisa menggunakan dengan kuis atau menggunakan apapun misalnya, apalagi ketika ditopang dengan hadiah gitu ya. Maka riset seperti ini akan menghasilkan ya apa yang kamu inginkan. Misalnya paling tidak kamu ingin misalnya apa sih yang diinginkan oleh katakan klien kamu atau karena ini perusahaan ya atau customer kamu gitu ya. Nah, kalau listening itu adalah mendengarkan ya melalui lalu lintas percakapan ya, kemudian trending topik dan informasi aktual. Bahkan kadang-kadang juga listening itu dapat didengarkan dari ya komentar-komentar customer kamu maupun klien kamu tentang perusahaan kamu. Nah, ini wajib hukumnya. Kemudian mapping ini juga tadi ya bisa dengan sayembara, bisa dengan kuis ya, bisa dengan macam-macam. Nah, ini dengan mapping apalagi yang tadi dengan hadiah karena pakai sayembara itu akan menghasilkan pemetaan ya dari jenis maupun karakter ya klien kita, customer kita, kemudian juga misalnya dengan berbagai klasifikasi, misalnya berdasarkan usia, berdasarkan profesi, berdasarkan kelamin, ya dan lain-lain. Ya. Nah, bahkan lebih detailnya itu akan menunjukkan dari hasil mapping ini siapa yang harus di-follow dan siapa tidak dan sebagainya. Ya, kemudian giving adalah memberi ya itu lewat share ya,
karena lewat share itu semakin banyak kamu nge-share sama perusahaan, maka perusahaan kamu akan semakin terkenal, ya akan semakin populer. Kemudian engagement, ya adalah kita yang kemudian aktif merespon status klien atau customer gitu ya. Merespon tuh baik dengan icon maupun dengan komen gitu ya. Nah, yang buat mereka senang ya. Ini menjadi modal, sorry ya. Ini adalah modal luar biasa untuk menjalin hubungan baik ya. Sorry salah ketik. Kemudian update. Nah, ini kalau kamu memang fungsinya di magang tempat magang kamu sebagai apa sih sekarang istilah jabatannya apa ya? Media sosial apa ya istilahnya? Pokoknya kalau memang kamu secara jabatan itu ditugaskan untuk mengelola media sosial di perusahaan kamu, maka update ini harus kamu lakukan. Reward, ya reward ini kalau perusahaan kamu atau instansi kamu belum melakukan, maka kamu dorong ya, karena reward ini juga perlu gitu ya. Paling tidak gitu, meskipun orang yang dapat misalnya hanya 3 orang ya dari 1.500 pengirim ya, tapi tetap citra bahwa perusahaan kamu itu baik hati ya, memberikan kejutan, memberikan hadiah itu akan tertera pada klien kamu atau customer kamu. Profil ya itu harus ringkas ya, tapi tetap dengan jelas menggambarkan. Jangan kemudian profilnya panjang. Coba kamu lihat tuh. Banyak media yang ketika buat profilnya itu panjang banget gitu. Orang jadi malas bacanya. Tapi kalau misalnya profilnya itu misalnya cuma 400 kata gitu ya, itu cukuplah gitu ya. Artinya 400 kata itu sudah cukup mampu untuk menggambarkan siapa sih atau bagaimana sih perusahaan kamu itu gitu. Kalau bisa jangan pernah lebih dari 400 kata karena itu akan membosankan dan akan membuat orang malas baca. Ya. Kemudian widget itu ya semakin bermanfaat widget yang kamu tampilkan ya maka akan semakin banyak orang yang mau ikutan gitu ya. Kemudian network blog, nah ini memanfaatkan ini ya situs dari network blog untuk posting otomatis ya. Apapun yang kamu inginkan dikirim ke media sosial. Oke, kita lanjut. Kemudian fake answer, ya, itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijawab. Ya. Karena dengan adanya fake answer itu orang-orang yang ingin mendapat penjelasan, tapi kemudian merasa nggak punya waktu untuk komunikasi langsung dengan kamu sebagai orang perusahaan, maka dia akan membaca fake answer, gitu ya. Kemudian dan any your followers, ya ini harus dipatuhi benar-benar, jangan pernah ganggu, ya apalagi nyampah gitu ya. Jadi apa yang kamu kirim, apa yang kamu share itu betul-betul bermanfaat ya atau disukai oleh orang lain. Dan terakhir adalah stay humble. Belum ya. Stay humble itu rendah hati ya. Jadi rendah hati itu artinya ya kalau kamu emang mau kenalin diri kamu, ya kenalin diri. Jangan kamu bilang, nih gue yang atau ini perusahaan ini adalah perusahaan terbaik di dunia. Itu orang langsung akan bilang itu omong kosong gitu ya. Be personal, itu jadilah diri sendiri ya. Nah itu di sini para pengelola media online dari perusahaan atau dari media itu harus apa ya, benar-benar menerapkan komunikasi antar pribadi. Artinya kayak apa namanya, one by one gitu ya. Jadi ketika kita membalas ataupun kita men-share, itu gunakan komunikasi yang seolah kita lagi ngomong dengan satu orang. Meskipun kamu tahu satu orang yang kamu maksud itu akan dibaca oleh semua customer kamu atau semua pelanggan kamu gitu ya. Kemudian meet people in real life, itu adalah kopdar ya. Upayakan ada kamu buat acara yang
kopi darat yang bisa bertemu muka gitu ya, kemudian juga ada diskusi ya, diskusi itu betul-betul diskusi, bukan promosi ya, bukan juga iklan, bukan juga membanggakan perusahaan sendiri, itu sangat-sangat tidak disarankan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya untuk materi ini? Terlalu cepat atau kamu sebenarnya sudah paham benar dari awal sebelum saya jelaskan? Kalau kamu sudah paham, ya barangkali ada penjelasan yang malah tidak tepat, silakan dikoreksi. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau berkomentar? Silakan. Nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke materi belum ya? Baru materi 13. Kita lihat jurnalisme media sosial. Ini sebenarnya sekarang sudah bukan hal yang aneh gitu ya. Tapi ini betul-betul sudah terjadi dan sudah dilakukan bahkan oleh kamu yang sedang magang gitu ya. Kita lihat, yang pertama adalah jurnalisme media sosial adalah proses jurnalistik melalui atau menggunakan media sosial ya. Terbagi atas dua. Yang pertama adalah proses penulisan dan penyebarluasan informasi aktual oleh pengguna media sosial ya. Lihat, para pengguna media sosial ya mungkin tidak menyadari ketika mereka posting, update atau upload sebuah fakta informasi, mereka sudah melakukan kegiatan jurnalistik yang dikenal sebagai jurnalistik warga. Ya, sebagai media baru, media sosial bisa sangat tercepat bagi setiap orang untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi. Setiap orang dapat menjadi wartawan dan memproduksi informasi dan menyebarkannya di media sosial. Dan itu, setiap orang bisa menyerahkan pendapatnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Ini sudah terjadi, bahkan banyak orang gitu ya yang sering gitu ya mengirimkan informasi apapun gitu ya, karena dengan dia rajin mengirim, orang akan kemudian mengenal dia sebagai orang yang baik, orang yang sering share. Nah, persoalannya adalah karena ini semua orang ya, bukan cuma orang-orang yang tahu tentang jurnalistik, tapi ini masyarakat umum. Maka persoalannya adalah apakah mereka tahu yang pertama kaidah jurnalistik ya, yang kedua kode etik ya, dengan hukum itu menjadi satu rangkaian. Kemudian yang ketiga prinsip-prinsip jurnalistik. Nah, kaidah, prinsip, kode etik dan hukum jurnalistik ini karena umum tidak banyak tahu, maka informasinya kemudian menjadi belum tentu dapat dipercaya. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Ya. Kita lihat, namun penulisan dan penyebarluasan informasi melalui media sosial diakui memiliki berbagai kelemahan. Di antaranya, masyarakat yang menjadi pengguna media sosial harusnya menyadari tidak semua informasi itu merupakan fakta dan data yang benar. Ya. Ini yang harus kamu ingat. Karena tidak mengetahui kewajiban konfirmasi dan verifikasi atas fakta dan data yang akan dipublikasi. Sehingga banyak postingan yang akhirnya menjadi hoax atau sekedar isu yang tidak berdasar. Saya yakin kamu sih ya, kamu ini ya tidak melakukan ini karena kamu adalah anak jurnalistik yang tahu ya tentang prinsip konfirmasi dan verifikasi ya. Kalau kamu kemudian ternyata sampai melakukan juga, wah parah banget berarti ya. Kemudian yang kedua, menjadi resiko pelanggaran etika dan hukum yang buat kesan jurnalistik pada media mainstream mempunyai batas-batas yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Ya. Kaidah jurnalistik dan para ahli membuat informasi dalam format karya jurnalistik dapat dipercaya masyarakat. Ya. Etika, kode etik atau etika itu kan banyak ya. Kamu udah belajar dari teman ini. Misalnya
yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian etika itu misalnya tadi ya, tidak mencemarkan nama baik orang. Kalau kita lihat tayangan-tayangan yang ada itu jarang banget yang menghormati hukum ini, gitu, etika ini, gitu ya. Bahkan cenderung disengaja memang diarahkan untuk katakanlah membuat like and dislike gitu kepada seseorang ya. Nah, kalau sudah like and dislike itu artinya sudah tidak memenuhi etika jurnalistik karena bukan itu yang dituju oleh jurnalistik gitu ya. Kalau memenuhi dan mematuhi kaidah jurnalistik seperti yang disampaikan Pak ahli, maka memang betul dapat dikatakan melakukan jurnalistik dalam arti sesungguhnya. Oke, dan di sini ada yang mau bertanya? Karena ini adalah apa ya, sesuatu yang kamu sedang alami sekarang gitu. Dan lingkungan kamu ya. Jadi benar-benar hanya mengutip sumber tanpa konfirmasi atau verifikasi. Kemudian yang kedua, berita tidak akurat ya. Tidak akurat ini seringkali ini adalah pertanyaan saya di ITS ya. Karena dikritik karena mengejar keringkasan gitu, mengejar kecepatan sehingga kemudian dia tidak akurat ya, karena kalau untuk akurat dia harus konfirmasi, dia harus verifikasi, tapi karena mau terbitnya duluan supaya tidak dibeli oleh media lain, maka kemudian tidak dilakukan sehingga beritanya menjadi tidak akurat. Kemudian yang ketiga, mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi ya. Ini yang banyak digunakan pada hoax yang ramai gitu ya, yang sering kita lihat ya. Jadi faktanya betul, tapi kemudian ada opini yang menghakimi ya atas fakta tersebut sehingga seolah-olah kemudian opini ini menjadi bagian dari fakta pendapat, padahal bukan. Opini ini adalah opini dari si penulisnya ya. Di sini ya mungkin apa ya, quote and quote, siasatnya para pembuat hoax gitu supaya si pembaca seolah-olah melihat bahwa itu semua adalah fakta padahal sudah bercampur dengan opininya dia gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak berimbang ya. Seringkali media online itu ya hanya satu pihak yang dia tulis. Kenapa? Ya tadi ya, bisa karena kecepatan, ya bisa karena keringkasan, ya, dan yang paling parah adalah bisa karena kemalasan atau tidak diberikan kesempatan liputan, gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak menyebutkan ini korban kejahatan susila. Ini yang paling parah. Dan ini yang paling banyak terjadi di media sosial, di media online, sorry. Ya, korban yang saya sudah cerita, korban itu kemudian dimuat alamatnya, dimuat nama bapaknya, meskipun inisialnya meskipun menggunakan inisial tanpa nama lengkap, tapi kalau nama keluarganya tertulis, alamatnya tertulis, baik alamat rumahnya, alamat sekolahnya, ya, meskipun misalnya cuma berupa tidak lengkap, tidak ada nomornya, tapi kan karena sudah merujuk pada satu lokasi, itu akan mudah ditemukan dan otomatis akhirnya korban itu akan terlihat siapa korbannya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tidak jelas narasumbernya. Ya. Ini yang sering kali dilakukan oleh media yang menggunakan media sosial sebagai narasumber. Ya, mereka jarang sekali menuliskan narasumbernya atau mereka tidak punya narasumbernya ya, karena bisa jadi tadi kutip sana kutip sini ya, tip sani kutip sana kutip sini ya, sehingga sebuah beritanya itu menjadi tidak punya narasumber karena tadi ya terlalu banyak kutipan dari berbagai media, dari berbagai narasumber, sehingga kemudian akhirnya menjadi hilang ya siapa sumber sebenarnya atas peristiwa itu. Oke, keenam hal ini tolong diperhatikan karena sekarang kamu itu banyak banget yang magang di media sosial, di media online gitu ya.
Jadi kalau memang kamu sekarang menjadi orang media online, maka kamu harus perhatikan ke-6 hal ini dan jangan lakukan ke-6 hal ini ya. Sampai situ ada yang mau bertanya? Silakan. Kira-kira kalau nggak ada yang bertanya saya tanya deh. Kira-kira apa sih kendala yang paling susah untuk ke-6 hal ini sehingga kemudian media online itu banyak melakukan ini? Siapa yang mau jawab? Ya.